Bareskrim Polri mensinyalir adanya indikasi aliran uang dari jaringan peredaran narkoba yang dipergunakan untuk pendanaan pemilu 2024. Dugaan aliran dana tersebut didapat dari penangkapan terhadap sejumlah anggota legislatif beberapa waktu belakangan. Dari hasil penangkapan yang dilakukan jajaran terhadap anggota legislatif di beberapa daerah, diduga terjadi penggunaan dana dari peredaran gelap narkotika untuk kontestasi elektoral 2024. Kata Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Jayadi pada Rabu 24 Mei kemarin. Jayadi mengatakan indikasi itu makin kuat ketika diketahui bahwa dari sejumlah legislator yang ditangkap itu, beberapa diantaranya ada yang menjadi bandar narkoba. Namun demikian, Jayadi tidak merinci berapa jumlah anggota legislatif yang ditangkap dalam kasus narkoba itu, termasuk rincian aliran dana yang diduga untuk mendukung kontestasi di pesta demokrasi tersebut. Ia hanya menekankan kepada jajarannya untuk meningkatkan pengawasan terhadap peredaran narkotika, termasuk aliran dananya. Menurut Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Mukti Juharsa, penggunaan uang narkoba untuk pengadaan pemilu itu baru kemungkinan. Untuk memastikannya, Bareskrim Polri menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK apabila sudah ditemukan data akurat terkait indikasi tersebut. Kita akan melakukan penegakan hukum jika terjadi. Hal ini kita bahas dalam Rakernis Tipit Narkoba Bareskrim Polri agar para Direktur Reserse Narkoba jajarannya mengantisipasinya, kata Mukti. Dalam kesempatan itu, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Agus Andrianto memerintahkan jajarannya melakukan pemetaan penggunaan sumber dana dari peredaran narkoba untuk pemilu 2024. Agus meminta jajarannya menegakkan hukum secara profesional, berkeadilan, dan berintegritas, hingga meningkatkan hubungan dan kerjasama yang baik antar sesama stakeholder terkait pemilu. Menurut Agus, berbagai permasalahan timbul menjelang pemilu 2024, diantaranya adalah politisi yang terlibat narkoba. Agus pun meminta Tipit Narkoba Bareskrim Polri menyiapkan strategi dan memanfaatkan teknologi yang dimiliki untuk mencegah terjadinya fenomena narkopolitik. Terlebih, angka prevalensi di Indonesia cukup tinggi. Namun, dia enggan untuk menyebut angka prevalensi narkoba di Indonesia. Yang pasti, angka prevalensi itu disebutkannya telah menyebabkan kerawanan dan Indonesia dijadikan tujuan mangsa pasar yang potensial untuk memasarkan narkoba. Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya berupaya mencegah terjadinya pelanggaran bagi peserta pemilu maupun pemilihan yang melanggar ketentuan penyalahgunaan narkotika. Bagja menegaskan ada pengawasan melekat dalam proses pencalonan. Hanya saja, Bagja mengungkapkan syarat lampiran SKCK bagi calon anggota legislatif, yakni DPD, DPR, dan DPRD itu baru dilampirkan saat proses pendaftaran di masa akhir. Selain itu, ia mengungkapkan Bawaslu juga melakukan pengawasan melekat dalam setiap proses tahapan pencalonan. Hal tersebut menurutnya termasuk memastikan keabsahan dan kebenaran dokumen surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Hanya saja, kata Bagja, bagi calon peserta pemilu yang ternyata dalam proses pendaftaran diketahui menggunakan atau menyalahi penggunaan narkotika, tak serta-merta bisa dicoret. Bagja menjelaskan dalam pilkada Bawaslu mempunyai kewenangan berupa rekomendasi kepada KPU apabila ternyata calon diketahui terlibat atau menggunakan penyalahgunaan narkoba.